Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita mau siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan ada di rumah kita masing-masing. Bahkan dimanapun engkau ada, Tuhan melawat dan memulihkan engkau. Mari datang pada Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi sama-sama katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, kemuliaan-Mu dinyatakan, kekudusan-Mu mengalir penuhi kami. Tuhan, hadirat-Mu nyata, hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Tuhan, oh, hari ini kami datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku percaya hadirat-Mu nyata atas hidup kami. Di tengah penyembahan umat-Mu, Engkau hadir, Engkau menyatakan kasih-Mu Tuhan. Oh, penuhi kami Tuhan, penuhi kami Bapa dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu. Oh, mengalirlah, mengalir atas hidup kami. Datang penuhi kami, datang urapi kami. Kemuliaan-Mu,
Kekudusan-Mu Tuhan memenuhi hidup kami, memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Katakan, bersemayam di tahta-Mu, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah. Lagi nyatakan, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan. Kemuliaan-Mu datanglah, kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Kau bersemayam ya Tuhan, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, kerajaan-Mu datanglah, di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan,
Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Saya percaya pagi ini kita bangun dengan tubuh yang sehat. Bahkan mungkin kalau ada juga di antara kita yang sedang kurang enak badan, ya kita tetap percaya bahwa Tuhan yang masih memberikan kita nafas hidup, Dia juga Tuhan yang akan terus menyertai hidup kita. Baik saudara, hari ini firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. 19, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara, 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat yang ke-16, di sana kita membaca tentang jaminan mengikut Kristus itu adalah sampai pada kekekalan. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang setia. Karena itu Yesus mati, dan Dia bukan cuma mati, Dia bangkit bagi kita. Dan hal itu terjadi di depan semua orang supaya kita semua para pengikut Kristus tahu bahwa kita ini mengikuti Tuhan yang memberikan jaminan kepastian bagi setiap kita, yaitu orang yang mati dalam Kristus itu pasti akan dibangkitkan. Ayat ini berkata, kebangkitan tubuh Kristus itu adalah inti dari iman Kristen. Ini adalah inti dari kepercayaan kita bahwa Kristus mati dan bangkit. Karena Kristus bangkit dari antara orang mati sebagaimana yang Dia janjikan, maka kita juga mengetahui bahwa apa yang Dia katakan itu adalah benar dan bahwa Dia adalah sungguh-sungguh Allah dan Tuhan. Kebangkitan mempertegas kebenaran dari kehidupan dan perkataan Yesus. Kebangkitan memperkuat otoritas untuk Yesus. Untuk Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kenapa Yesus berkata, akulah Tuhan, kebangkitan dan hidup? Itu adalah menjadi satu bukti bahwa setiap kita mengikuti Yesus itu ada pengharapan sampai pada kehidupan yang kekal. Saudara, ketika banyak orang yang mungkin dipanggil Tuhan di masa-masa pandemi ini, banyak pertanyaan yang masuk kepada saya, Bu, setelah kematian itu bagaimana kehidupan setelah kematian? Banyak yang bertanya juga apakah nanti saya ketemu suami saya itu masih saling kenal atau tidak. Satu hal yang saya tahu pasti bahwa jaminan kekekalan itu Tuhan berikan bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Jadi orang yang ada dalam Kristus, kita akan tetap hidup sampai pada kekekalan sekalipun kita sudah mati. Hari ini saya ingin memberikan kepada kita semua kekuatan, jangan takut. Yesus adalah Tuhan yang bangkit, dan karena itu Dia juga memberikan jaminan kepada kita bahwa kita yang mati di dalam Dia, kita akan dibangkitkan. Karena Kristus telah bangkit, Dia memiliki kepastian bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Karena Kristus telah bangkit, maka Dia juga hidup dan mewakili kita di hadapan Allah. Karena Dia bangkit dan mengalahkan maut, sehingga kita hari ini boleh percaya dan bergembira bahwa maut tidak lagi berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Dan karena itu saudara, firman ini berkata, saya pengen kita lihat ayat yang ke 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Seringkali kita ini sangat mengharapkan Tuhan menyatakan pembelaan, pertolongan, itu ketika hanya kita hidup di dunia ini saja.
Dan kita lupa bahwa ada satu kehidupan kekal yang akan Tuhan berikan bagi kita, dan kita harus terus menaruh harapan kita, dan kita harus terus menaruh pengharapan kita itu sampai pada kekekalan. Ayat 19 berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi siapa orang yang paling malang menurut Alkitab? Bukan mereka yang miskin, bukan mereka yang tidak punya uang, bukan mereka yang tidak punya apa-apa, tetapi orang yang paling malang dari setiap manusia di dunia ini adalah orang yang hanya menaruh harapan hidup ini, ya, ketika hidup ini saja di bumi ini. Tetapi dia tidak menaruh akan harapan hidup di dalam kekekalan kelak. Ayat ini berkata, saudara, jangan kita menjadi orang yang paling malang dari semua manusia. Itu kasihan sekali. Mengapa Paulus mengatakan bahwa orang-orang percaya akan merupakan orang-orang yang paling malang dari segala manusia jika agama Kristen itu hanya mempunyai nilai duniawi saja saat kita hidup di dunia ini? Alangkah menyedihkan dan alangkah malangnya ketika kita ini mengaku anak Tuhan, tapi kita hanya menaruh harap. Kita sibuk dengan semua persoalan-persoalan kita di dunia ini, dan kita terus menaruh harap supaya Tuhan menolong kita ketika ada di dunia ini, dan kita lupa mempercayai bahwa Dia Tuhan yang pegang kendali akan masa depan kita sampai pada kekekalan. Lalu kita lupa untuk menaruh pengharapan hidup kita di dalam Dia sampai pada kekekalan. Jika agama Kristen, jika iman kita hanya mempunyai nilai duniawi saja, ya, maka itu sangat-sangat disayangkan, saudara. Karena Tuhan itu datang menyelamatkan kita bukan hanya untuk di dunia ini, tapi sampai di dunia akan datang. Ya, makanya saudara, pada zaman Paulus, agama Kristen seringkali menyebabkan penganiayaan terhadap seseorang, pengasingan dari keluarga, dan banyak dari kasus-kasus kemiskinan. Dan hanya ada sedikit keuntungan nyata kalau menjadi seorang Kristen dalam masyarakat tersebut. Sudah pasti itu tidak membuat orang naik tingkat sosial atau karirnya. Yang lebih penting adalah fakta bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan dari antara orang mati, maka orang Kristen tidak akan diampuni dari dosa-dosa mereka atau memiliki pengharapan akan kehidupan yang kekal. Jika apa yang dipercayai orang-orang Kristen adalah kebohongan, maka kita akan patut dikasihani karena kita akan mengalami penderitaan itu dengan sia-sia. Untungnya tidaklah seperti itu, ya, keyakinan kita di dalam Kristus. Kalau kita hanya menaruh harapan pada Yesus tentang perkara-perkara di dunia ini, kekayaan, hal-hal materi saja, maka kita akan menjadi orang yang paling malang. Banyak orang Kristen hanya menaruh imannya untuk masalah-masalah yang ada di dunia ini saja. Kasihan, saudara. Saya sering kali melihat banyak orang Kristen yang hidupnya itu tersiksa, terlunta, termalang, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena kamu hanya menaruh harapanmu saja pada Tuhan hanya untuk kehidupan yang sekarang ini saja. Engkau menaruh nilai-nilai imanmu pada nilai-nilai duniawi saja, dan engkau tidak melihat bahwa ada sebuah nilai kekekalan yang sampai selama-lamanya itu di dalam Kristus. Ya, karena itu saudara, Rasul Paulus bisa menulis, aku menderita itu baik bagiku. Rasul Paulus berkata, aku bangga dan terlebih suka aku berada di dalam kesukaran. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata seperti itu? Karena dia sudah memahami, dia sudah sangat-sangat menyadari bahwa dia menaruh harapan kepada Kristus bukan hanya untuk saat ini hidup di dunia ini saja, tapi sampai pada hidup yang kekal di masa yang akan datang ketika dia mati meninggalkan dunia. Firman ini berkata, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Taruh harapan dan imanmu hari ini kepada Kristus bukan hanya untuk hidup yang sekarang, tetapi juga untuk hidup yang akan datang. Di saat-saat ini ada begitu banyak orang takut dengan kematian karena COVID. Saudara, kita menaruh harapan dan rasa percaya kita pada Tuhan sampai pada kekekalan, bahkan setelah kita mati satu saat nanti. Ketika kita menaruh pengharapan kita bukan hanya untuk di dunia ini, tapi sampai pada dunia yang akan datang, maka kita disebut orang yang bijaksana. Kita tidak perlu takutkan apapun lagi, ya.
Kita bukan orang yang paling malang, tetapi orang yang paling bersuka cita. Karena itu Rasul Paulus bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena dia sudah mengalami janji dari Tuhan. Apa yang Yesus katakan, bahwa jikalau engkau hanya dalam dunia ini saja menaruh harapan kepada Kristus, maka kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia. Orang yang paling kasihan, orang yang paling malang, menyerahkan seluruh pengharapannya hanya untuk kebutuhannya sekarang, hanya untuk keinginannya sekarang yang sesaat di dunia ini, dan lupa untuk menaruh harapannya sampai pada kekekalan. Saudara, tidak ada yang perlu kita takutkan di dunia ini. Saat Tuhan bersama dengan kita, kita dapat melakukan segala perkara. Jangan pernah takut, tetapi berserahlah kepada Tuhan. Jangan mau menjadi orang yang paling malang hanya karena menaruh harapan-harapan kita di dunia ini saja. Ingat, Tuhanlah penjamin hidup kita sampai pada kekekalan. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau sama-sama datang pada Tuhan, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang memilih dan memanggil kami adalah Tuhan yang setia. Engkau mati dan Engkau bangkit dari kematian. Karena itu kami juga percaya setiap kami yang mati dalam Kristus, kami akan dibangkitkan. Karena kami menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan, bukan hanya untuk yang saat ini di dunia ini saja, tapi sampai pada masa yang akan datang. Harapan kami tidak akan pernah sia-sia, harapan kami hanya ada di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami naikkan pernyataan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari katakan bersama di hadapan Tuhan, harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya. Harapan kami Tuhan di dalam-Mu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya, kami aman Tuhan, ku aman dalam-Mu. Terima kasih, kami taruh harapan kami padamu Yesus. Bukan hanya untuk di masa yang sekarang ini saja, bukan hanya untuk hidup yang sekarang ini saja, tetapi kami menaruh pengharapan kami pada Kristus sampai pada kekekalan. Karena itu tidak ada yang perlu kami takutkan lagi Tuhan. Ajar kami untuk terus hidup mengandalkan Tuhan, menghormati Engkau Bapa. Berkati setiap mereka yang pagi hari ini bangun mencari wajah-Mu Tuhan, Engkau menyertai. Biarlah Bapak pun yang menjadi pergumulan Tuhan, Engkau menjadi jawaban Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Serta yang bekerja di dalam rumah, di luar kota, Tuhan menyertai. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkaulah yang terus menjagai kami Bapa. Bahkan yang berulang tahun hari ini hamba berdoa, Tuhan menyertai, memberkati umur panjang di tangan kanan, tangan kiri, kekayaan, hormat dan kemuliaan. Tuhan berkati yang berulang tahun, berikan kesehatan, umur panjang Bapa. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kebaikan atas hidup kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang beban berat Engkau lepaskan. Hamba percaya Tuhan Yesus, Engkau melawat setiap hari-hari ini orang yang berbeban berat. Tuhan Engkau lawat. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Indonesia aman di tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya.
Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Roh Kudus menyertai hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi.